Kita lanjutkan pelajaran kita. Tema hari ini adalah makna perintah hormatilah ayah dan ibu. Ini bagian yang ketiga, bagian terakhir tentang perintah yang kelima, perintah kelima dari 10 perintah. Nana, Ya, ambilin itu saya lagi em, ngetok. Tolong ambil. kalau kita kalau kita lihat mengenai rincian-rincian, em, rincian-rincian dari hukum Taurat ini, ada hal-hal yang Yesus juga kaitkan. Dalam hal ini mengenai menghormati orang tua, mengenai hal menghormati orang tua di zaman Yesus, ya, di zaman Yesus, Yesus pun menekankan hal ini. Yesus menekankan hal ini. Kita lihat terlebih dahulu satu ayat. Matius 15 ayat 3. Matius 15 ayat yang ketiga. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Nah, di sini em, Yesus bicara tentang hal ini karena apa? Yesus ingin menegur kemunafikan dari orang-orang Farisi. Mereka memberikan korban persembahan di hadapan Tuhan dan di dalam adat istiadat mereka, mereka mencatat bahwa kalau sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, maka tidak wajib menjaga orang tua. Ini aturan mereka, gitu ya, aturan mereka, aturan yang apa ya? Mereka jadikan bukan firman Tuhan, bukan perintah Tuhan, tetapi ini menjadi adat istiadat mereka. Oh, kita kan sudah berikan korban persembahan. Jadi udah kalau misalnya ada orang tua yang datang minta bantuan, maka kita bisa katakan bahwa, "Oh, maaf, Pak. Saya semua kewajiban untuk urus kamu, saya sudah berikan persembahan bagi Tuhan." Pada akhirnya orang tua nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi mereka menyatakan bahwa, oh ya, kita tidak wajib memelihara, mengurus orang tua. Kita tidak wajib. Ini. Nah, em, di waktu-waktu yang seperti itu, kalau kita lihat, Yesus menyatakan bahwa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu. Adat istiadat di sini di dalam bahasa Yunani adalah paradosis, artinya ajaran yang diwariskan. Ajaran yang diwariskan. Ini bukan cuma ajaran saja yang diwariskan, tetapi pada akhirnya sikap pribadi, rupa, ya, kebiasaan, bahkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek sekalipun, ini pun diwariskan semuanya tanpa dipikirkan, tanpa dipikirkan. Nah, ajaran yang diwariskan itu ada ada dua hal, ada dua jenis. Yang pertama itu tradisi yang baik. Tradisi yang baik yang harus dijaga dan diwariskan. Tradisi yang baik yang harus dijaga dan diwariskan. Misalnya tentang ajaran. Ajaran yang diterima. Baik itu secara tertulis ataupun secara suara yang diingat. Gitu. Ini diceritakan lagi. 2 Tesalonika 2 ayat 15 dikatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Tertulis. Ya. Eh, seperti ini. Ya. 2 Tesalonika 3 ayat 6 dikatakan begini, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada tradisi yang baik yang perlu diwariskan, yaitu ajaran-ajaran, ya, ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran yang ditulis oleh rasul-rasul. Tetapi yang kedua, ada ajaran yang tidak baik. Ada ajaran yang tidak baik, ada istiadat yang sebenarnya tidak boleh diwariskan.
tidak boleh diwariskan. Misalnya ada hukum Taurat diterima oleh tua-tua, kemudian ditafsirkan eh, berdasarkan situasi itu, ya, berdasarkan situasi saat itu. Tetapi tanpa memeriksa, tanpa memeriksa lagi tafsiran sesuai dan kondisi pada zaman dulu, ini diwariskan diceritakan kepada keturunan demi keturunan, keturunan-keturunan yang di bawahnya itu mereka langsung tafsirkan sama persis. Padahal situasi dan kondisi sudah berbeda. Ini terjadi. Ini terjadi. Ya. Markus 7 ayat yang ketiga. Markus 7 ayat yang ketiga dikatakan, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Jadi mereka nggak sadar. Ini mereka cuma tahu apa? Sebelum makan cuci tangan dulu. Sebelum makan cuci tangan dulu. Sebelum makan cuci tangan dulu. Gitu ya. Seperti ini mereka. Jadi mereka tanpa memahami itu tujuannya apa, mereka harus seperti itu. Makanya mereka menegur Yesus. Menegur Yesus. Mereka bilang bahwa, oh, kenapa murid-muridmu tidak tidak me, apa tidak cuci tangan sebelum makan? Makanya muncullah suatu istilah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang mengotori, tetapi yang keluar dari mulut. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, katanya. Masih ingat ya pesan itu. Makanya mereka lebih mengabaikan perintah Allah dibandingkan mereka mengabaikan perintah Allah dan lebih memegang adat istiadat mereka. Adat istiadat mereka. Jadi mereka memelihara adat istiadat mereka untuk apa? Untuk hal-hal yang pada akhirnya menguntungkan diri mereka saja. Atau mereka ikut adat istiadat tanpa memahami tujuannya apa. Waktu nenek moyang mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, itu gara-gara apa, kondisinya seperti apa, mereka tidak mau tahu lagi. Bagi kita hari ini, benar-benar kita harus hanya mengikuti firman saja. Ya, harus hanya mengikuti firman saja. Kalau kita lihat di Galatia 1 ayat 14, dikatakan, dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ini Rasul Paulus sementara menceritakan kehidupan dia zaman dulu, bahwa apa? Dia sangat rajin melakukan atau memelihara adat istiadat, Ini yang terjadi, ya. Maka kalau kita lihat di Markus 7 ayat 8, Yesus bilang apa? Yesus bilang kepada orang Farisi itu, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Adat istiadat manusia. Situ dia katakan. Jadi kenapa mereka mengabaikan perintah Allah? Ayat yang ke-9 dikatakan bahwa mereka itu ayat yang ke tadi Markus ya, Markus 7 ayat 8. Jadi ayat yang ke-9 kalau kita lihat mereka menjalankan hal tersebut hanya untuk menjaga adat istiadat mereka sendiri. Dan adat istiadat ini tidak diikuti oleh iman sebenarnya. Sudah tidak berdasarkan iman lagi. Tidak berdasarkan iman lagi tetapi berdasarkan kebiasaan. Itu sebabnya kita hari ini tidak boleh mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada iman. Ya, tradisi-tradisi yang tidak ada iman. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-10, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Yesus tegur mereka. Yesus tegur mereka, kemunafikan mereka dengan menggunakan perintah yang kelima. Perintah yang kelima. Jadi Yesus katakan bahwa apa? Tidak boleh mengabaikan wibawa Allah yang mengakui wibawa orang tua. Allah mengakui wibawa orang tua, makanya dia
Allah katakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini perintah Allah. Ketika kalau kita ingat ketika seorang pemuda yang kaya raya datang kepada Yesus menanyakan, "Guru, apa yang harus kulakukan supaya bisa memperoleh hidup yang kekal?" Yesus bilang apa? Yesus bilang dari banyak perintah, Yesus bilang, "Hormatilah orang tuamu," katanya. Hormati orang tuamu. Kenapa? Tidak menghormati orang tua. Jika tidak menghormati orang tua, bagaimana bisa menghormati Allah? Gitu ya. Nah, jadi perlu melayani orang tua dengan baik. Dan saya percaya kita semua ada pengalaman. Ada peribahasa Jerman katanya, 10 anak tidak bisa, satu ayah, seorang ayah bisa mengurus 10 anak, 10 anak tidak bisa mengurus satu Ibu. ayah. Ini sangat benar sepertinya ya, sangat benar. Jadi orang tua bisa mengurusi anaknya yang begitu banyaknya, tetapi banyak anak, kakak adiknya banyak, belum tentu bisa urus mama mereka atau papa mereka. Jadi melayani orang tua ini em, merupakan suatu tugas dari Allah bagi kita eh, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan iman kita. Nah, kita akan melihat tadi intronya kepanjangan. Jadi kesudahan dari orang yang tidak menghormati orang tua itu seperti apa? Bagaimana kesudahannya? Di Perjanjian Lama, jika ada misalnya orang tua sementara ngobrol, kemudian anak-anak tiba-tiba ya apa memotong gitu ya, memotong pembicaraan atau perkataan orang tua atau mereka melawan orang tua, mereka tidak berbakti, maka apa yang akan terjadi kepada mereka? Ya. Jadi, yang terjadi maka eh, orang tua akan eh, ber bersikap tegas kepada anaknya dan mengatakan bahwa di dalam hukum Taurat harus menghormati orang tua, tidak boleh melakukan hal yang seperti itu, harus berbakti, gitu ya. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang, waduh, anak-anak volume suaranya bisa lebih kencang dari orang tua. Betul. Mamanya atau papanya lagi ngomong, tiba-tiba dia udah langsung keluar dari ruangan. Pas mamanya balik belakang, loh mana anaknya gitu, udah nggak ada. Bahkan ada yang sementara ngomong tiba-tiba dia masuk kamar dan banting pintu. Wow, sampai seperti itu, gitu ya. Di dalam Alkitab, anak-anak tersebut di dalam Alkitab, jika terjadi ada anak-anak yang seperti itu sikapnya, maka anak itu harus dilempari batu sampai mati katanya. Hmm. Wow, ini tanpa pengadilan, langsung tangkap aja dan hukum. Ini hukumnya. Sangat-sangat keras gitu ya. Ini ayat-ayatnya. Keluaran 21 ayat 17, Imamat 10 ayat 9, Ulangan 27 ayat 16, Ulangan pasal 21 ayat 18 dan ayat 21. Jadi em, ketegasan ini Allah tetapkan di dalam Alkitab sebagai suatu hukum di dalam hukum Taurat supaya tujuannya bukan untuk mematikan anak, bukan. Tetapi supaya anak-anak bisa hidup dengan hati dan pikiran yang benar, mereka menghormati dan berbakti kepada orang tua. Harus ada takut di dalam hati anak. Sehingga apa? Mereka pun takut akan Allah, menghormati Allah dan berbakti kepada Allah. Nah, kita lihat di dalam Alkitab em, contoh gitu ya, contoh mereka yang melawan em, yang tidak menaati perintah yang keempat ini, perintah yang kelima ini. Yang contoh yang pertama itu Ham, anaknya Nuh, anaknya Nuh. Oke, anaknya Nuh. Kalau kita lihat, ya kalau kita lihat di Kejadian 9 ayat 22 dikatakan begini, maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 9, setelah air bah, Nuh menjadi petani anggur. Dia membuat
kebun anggur, dan ketika panen dia minum dan dia mabuk. Kemudian dia tidur telanjang. Ketika tidur telanjang, em, auratnya itu tampak, gitu ya. Ham, kalau kita lihat dia tiba-tiba dia masuk ke dalam kemah ayahnya dan dia lihat bahwa ayahnya itu telanjang. Setelah dia tahu setelah peristiwa ini apa yang dia lakukan? Dia keluar dan dia cerita kepada kedua saudaranya yang duluan. Setelah peristiwa ini kalau kita lihat keturunan Ham itu dikutuk. Keturunan Ham itu apa dikutuk katanya. Loh, ini apa yang terjadi di sini? Masa cuma lihat ayahnya telanjang terus dikutuk gitu. Kalau di Korea di pemandian, saya nggak tahu ibu-ibu pernah coba nggak? Jadi di Korea itu ada pemandian umum, ada tempat perempuan, ada tempat laki-laki. Dan di tempat laki-laki itu semua itu harus telanjang bulat, semuanya harus ini nggak boleh pakai baju gitu, pakai kolor pun nggak boleh. Jadi seperti itu. Nah, ada anak yang diminta oleh ayahnya untuk ya tolong disikat punggungnya gitu ya. Tapi nggak ada orang tua yang kutuk anaknya gara-gara hal itu. Gara-gara lihat ayahnya telanjang. Nah, di sini apa yang terjadi? Kalau kita lihat kata diceritakannya, ini bicara tentang dalam bahasa aslinya berarti menceritakan dengan detail, menceritakan dengan detail. Nah, kalau kita lihat tindakan Ham ini bukannya bukannya eh papa telanjang, dia mabuk, dia telanjang, ya udah kita tutupi aja ya. Harus seperti itu. Tetapi dia cerita dengan detail apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat? Dia lihat aurat ayahnya. Dia cerita dengan detail apa yang dia lihat. Bayangkan. Ya, tidak ada yang melaporkan hal ini kepada Nuh ketika Nuh sadar, ketika Nuh bangun. Tidak ada. Tetapi Allah secara langsung memberitahukan kepada Nuh apa yang Ham lakukan. Anakmu telah mengatakan perkataan-perkataan yang memalukan kepada saudara-saudaranya. Ini yang harus kamu katakan mengenai anakmu itu, mengenai Ham. Hasilnya, Ham yang tidak menghormati orang tua, dia menerima kutuk. Keturunan-keturunan Ham di kemudian hari menjalankan kehidupan yang rendah, ya, paling rendah statusnya. Menjadi budak, menjadi hamba katanya. Menjadi budak atau menjadi hamba. Ini yang terjadi. Dikutuk. Itu Ham. Kemudian Absalom. Absalom yang memberontak, yang durhaka terhadap ayahnya, kepada ayahnya. Daud itu ada banyak sekali anak. Banyak sekali. Gitu ya. Ibu bisa hitung. Itu bisa sampai 19 orang. Gitu ya. 19 orang. Nah, ada anak-anak dari istrinya, kemudian ada juga anak dari gundiknya, gitu ya. Dari antara banyak anak Daud, dari antara anak-anaknya Daud yang begitu banyaknya itu, Absalom ini yang paling menyakiti hati ayahnya. Kalau kita perhatikan di 2 Samuel pasal 15, 2 Samuel pasal 15 di sini mencatat bagaimana Absalom hendak kudeta terhadap ayahnya. Ya berbuat dosa yang besar juga dengan cara apa? Dengan cara mengambil gundik dan memperkosanya sambil disaksikan oleh seluruh rakyat, gitu ya, di siang hari bolong. Jadi dia telah melanggar hal ini. 2 Samuel 16 ayat 21. 2 Samuel 16 ayat 21. Dia ingin mempermalukan ayahnya dengan cara apa?
dengan cara memperkosa gundik-gundik ayahnya. Jadi dia tidak menghormati ayahnya, gitu ya. Nah, Absalom kita bisa pahami orangnya itu seperti apa. Absalom dia ingin kudeta, dia melihat bahwa sepertinya papanya itu hidup terlalu lama, gitu ya. Kenapa papanya kok berkuasa terlalu lama? Kenapa papa hidupnya terlalu lama? Saya yang harusnya berkuasa. Dengan istilah lainnya apa? Kok papa nggak mati-mati gitu? Udah. Bayangkan anak yang seperti ini, gitu ya. Ini yang dia lakukan. Dia tidak berbakti. Dia tidak berbakti. Daud harus melarikan diri, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat, Daud yang melarikan diri dari Absalom, bahkan tanpa pakai alas kaki, gitu ya, sampai luka-luka kakinya. Ketika perang terjadi, setelah waktu itu, ketika perang terjadi antara pasukannya Daud dan pasukan Absalom, Daud memberikan pesan kepada prajuritnya, jangan diapa-apakan Absalom itu ya. Bayangkan hati Daud luar biasa ya. Meskipun anaknya durhaka luar biasa, hati Daud itu menggambarkan hati Allah Bapa yang tetap menanti-nantikan anak yang durhaka itu untuk pulang. Ya, Yesus memberikan perumpamaan itu kan, anak yang durhaka. Jadi sampai akhir Daud selalu selalu mengasihi Absalom. 2 Samuel 18 ayat 33 ini ketika Daud mendengar berita kematian Absalom. Dikatakan, maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku. Bisa lihat di sini bagaimana kasih Daud kepada anaknya. Luar biasa ya. Dari sini kita bisa melihat seperti apa hati Bapa bagi kita semua, bagi anggota keluarga kita, bagi dunia ini. Kasihnya begitu besar. Itu tentang Absalom. Berikutnya, contoh berikutnya, ini kan kita lagi lihat akhir dari orang-orang yang tidak menaati hukum atau perintah kelima, yaitu tentang hukum menghormati orang tua. Yang ketiga, Hofni dan Pinehas. Ini orang yang durusila, anak-anak durusila yang mengabaikan nasihat ayah mereka, yaitu Eli. Di dalam sejarah kemah suci atau bait suci, kemah suci atau bait suci, ada satu peristiwa yang paling jahat dalam sejarah. Ya, paling jahat dalam sejarah. Di kitab Hakim-Hakim, itu adalah zaman hakim-hakim, betul ya, zaman hakim-hakim. Setelah zaman hakim-hakim, eh, setelah kitab hakim-hakim ada kitab Rut, dan Rut, cerita dari Rut itu ada di masa akhir zaman hakim-hakim. Jadi setelah zaman hakim-hakim itu adalah zaman Nabi Samuel kan, ada kitab 1-2 Samuel. Tetapi kitab Samuel itu diberikan pendahuluan cerita tentang seorang imam yang sekaligus menjadi hakim pada zaman itu. Karena imam pun dia dilihat sebagai seorang hakim. Nah, itu adalah Eli. Eli. Tetapi Eli ini dia sudah sangat tua. Dia sangat tua dan seharusnya anak-anaknya yaitu Hofni dan Pinehas menjadi orang yang melanjutkan tugas dari Imam Eli. Tetapi Hofni dan Pinehas ini mereka kan imam. Bukan imam besar, tetapi mereka adalah imam. Eli adalah imam besar. Tetapi Hofni dan Pinehas mereka adalah imam. Dua anak laki-laki ini benar-benar tidak mengenteng, benar-benar memandang enteng orang tua. Tidak menghiraukan nasihat orang tua. Bahkan apa? Memandang remeh kemah suci. Memandang remeh kemah suci.
Di 1 Samuel 2 ayat 12 dikatakan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Bayangkan, papanya imam besar, tetapi anak-anaknya langsung diperkenalkan sebagai orang-orang dursila. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mengindahkan Tuhan, artinya apa? Tidak ada hormat kepada kepada Tuhan. Bagaimana mau menghormati Tuhan? Papa mereka sendiri aja tidak dihormati. Gitu ya. Imam besar papa mereka. Apa yang mereka lakukan lagi? 1 Samuel 2 ayat 23. Itu ada teguran. Teguran terhadap kelakuan mereka. Mereka sering mengambil persembahan untuk diri mereka sendiri, gitu ya. Korupsi persembahan. Bukan hanya itu saja, mereka tidur dengan perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan. Tentang hal ini, sampailah semua berita kepada Eli. Dan Eli bilang apa? Mengapa kamu melakukan hal-hal begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Ya, ini. Jadi melakukan di sini. Mengapa kamu melakukan? Di dalam bahasa aslinya, kenapa kamu melakukan berkali-kali hal-hal yang begitu? Jadi berulang kali hal tersebut dijalankan, dilakukan, dosa, perbuatan yang jahat itu berulang kali dilakukan secara terang-terangan tanpa rasa malu. Ayat 24 bilang apa? Eli bilang, janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Seharusnya mereka itu mendengarkan nasihat orang tua mereka, tetapi mereka tidak mendengarkannya. Tidak mendengarkannya. Eli, dia bilang apa? Jika seseorang berdosa terhadap seseorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Bagian terakhir bilang apa? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Karena mereka terlalu jahat, Tuhan ambil keputusan untuk apa? Untuk hukum mereka, hukum mati mereka. Sesuai dengan nubuat, mereka mati di hari yang sama. 1 Samuel 4 ayat 17. 1 Samuel 4 ayat yang ke-17. Jadi kalau kita lihat anak-anak benar-benar harus berbakti kepada orang tua. Tetapi orang tua itu menerima penghormatan, merasakan penghormatan. Bentuk yang paling sederhana itu apa sih? Itu ketika anak taat, dengar-dengaran, itu udah senang. Nggak usah dulu, oh ya, oh ini ada gaji, ya mau kasih buat mami, buat papi gitu ya. Oh mau traktir makan, oh gaji pertama mau apa gitu kan. Jangan dulu mengenai hal itu. Hal yang paling mendasar adalah apa? Ketika anak taat kepada orang tua sudah bahagia. Betul ya? Waktu kecil, nah ini udah zaman dahulu kala tetapi mungkin masih ingat gitu ya. Hal yang paling bahagia kalau anak masih kecil, ya ibu paling bahagia, ibu-ibu, ya waktu anaknya masih kecil, sangat bahagia ketika apa? Anaknya mau makan. Wah, makanya kalau misalnya ibu-ibu gitu ya, ketemu dan ibu yang lain, ya gimana anaknya? Aduh, anaknya enak ya. Enggak sulit makannya. Aduh, anak saya itu susahnya minta ampun gitu. Jadi ketika anak-anak melakukan apa yang diharapkan oleh orang tua sudah menerima penghormatan. Seperti ini. Makanya hari ini pun benar-benar kita perlu melayani, berbakti kepada orang tua, atau setidaknya memberikan ajaran yang tepat kepada anak-anak bagaimana menghormati orang tua. Sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan. Ini harus belajar. Anak-anak, orang tua harus mengajarkan sopan santun kepada anak-anak. Sampai kapan? Sampai besar. Ya kan? Orang tua akan menjadi orang tua sampai kapan sih? Sampai selesai masa waktu kita, betul ya?
Meskipun sudah umur 70-an tetap masih orang tua kan? Tetap masih orang tua. Nah, jadi pelajarannya bagi kita itu apa? Ya, kita akan lihat maknanya apa. Ya. Em, Perintah kelima di Taman Eden. Kita akan lihat bersama-sama. Jadi di Taman Eden, Allah dia sebagai orang tua atau bapa dari Adam. Ya, bapa dari Adam. Kalau kita lihat di Lukas 3 ayat 38, di situ dikatakan bahwa anak Set, anak anak Set, nah, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi ketika menelusuri ke atas silsilah Yesus Kristus, Yesus ini anak siapa? Maka dikasih tahu ini anak siapa. Jadi Enos ini adalah anak Set, Set ini anak dari Adam, Adam ini anak dari Allah katanya. Adam adalah anak Allah. Jadi Allah dia adalah Adam adalah anaknya. Allah memberikan firman-Nya, mengajarkan firman-Nya kepada Adam. Allah membentuk manusia dari debu tanah, mengembuskan nafas hidup, kemudian dia menjadi makhluk yang hidup. Kemudian dari Adam, dari tulang rusuk Adam, Allah membangun perempuan, ya, perempuan. Jadi Allah menjadi sosok yang memperanakan mereka, Kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, Allah ajarkan firman kepada mereka. Kepada Adam Allah bilang apa? Allah bilang, jangan harus mengusahakan dan memelihara taman. Mengusahakan, memelihara. Kata memelihara itu harus menjaga, harus melindungi, harus memagari. Ini. Kemudian di ayat yang ke-17, semua pohon boleh dimakan. Yang itu jangan, karena di hari engkau memakannya pasti engkau mati. Jadi Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 berisi tentang perjanjian perbuatan atau perjanjian kerja antara Allah dan Adam, antara Allah dan manusia. Berdasarkan perbuatan manusia, itu akan ditentukan apakah dia hidup atau dia mati. Jika dia taat, dia akan hidup. Jika dia tidak taat, dia akan mati. Jadi Allah langsung sampaikan perjanjian ini kepada Adam. Kepada Adam. Jadi kalau kita lihat Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena haruslah demikian. Pada akhirnya kepada Adam dituntut untuk menghormati Allah sebagai orang tua rohaninya. Bahkan kalau dilihat bahwa harus taat terhadap setiap firman perkataan yang diajarkan. Tetapi kalau kita lihat mereka tidak taat, tidak dengar-dengaran, mereka mengabaikan firman Allah. Ini dari sudut pandang sejarah perebusan, mereka telah mengabaikan Allah yang telah menjadi Bapa bagi mereka. Jadi mereka tidak menghormati Allah. Tidak menghormati Allah. Seharusnya mereka itu panjang umur. Ya, panjang umur. Panjang umur yang di sini yang dikatakan itu apa sih? Itu adalah hidup kekal. Tidak ada kematian. Panjang umur itu bukan berarti oh ya 900 tahun kemudian mati. Lalu ia mati. Itu bukan panjang umur sebenarnya. Gitu ya. Panjang umur yang sejati yang Allah maksudkan itu adalah hidup kekal. Hidup yang kekal. Tetapi Adam, dia tidak taat kepada Allah Bapa. Allah yang adalah Bapanya. Makanya dia tidak hidup kekal. Dia diusir keluar. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Jadi Adam di dalam Taman Eden secara esensi dia telah melanggar perintah yang
5. Dia tidak menghormati orang tua. Kemudian kita lihat tentang perintah yang kelima di padang gurun. Ya, perintah yang kelima di padang gurun. Siapakah yang mengajarkan firman kepada orang Israel? Itu adalah Bisa. Musa. Musa mengajarkan mereka. Musa telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Lewat Musa mereka bisa menyaksikan kuasa Allah yang luar biasa hebat. Ada 10 tulah mereka telah saksikan. Kemudian mereka telah menyaksikan Laut Merah terbelah. Mereka telah menyaksikan bagaimana Firaun dan pasukan elitnya mati terkubur di laut. Mereka telah menyaksikan segala macam mujizat. Tetapi apa yang mereka lakukan? Bagaimana perbuatan mereka terhadap Musa yang adalah perwakilan Allah yang menjadi bapa rohani bagi mereka di padang gurun? Mereka melawan Musa. Mereka melawan Musa. Gitu ya. Sedikit-sedikit ada makanan apa airnya habis, mereka langsung apa? Mengeluh, mengeluh. Kenapa kamu bawa kami ke padang gurun ini? Supaya kami bisa mati. Lebih baik kami balik ke Mesir. Ketika mereka kehabisan roti, mereka langsung apa? Melawan Musa, bersungut-sungut dan bilang, kenapa kamu bawa kami ke sini? Lebih baik kami di Mesir. Lebih baik mati di tangan orang Mesir daripada mati nggak ada makanan di sini. Gara-gara kamu kami akan mati. Ketika tidak ada air pun sama seperti itu. Jadi mereka melawan Musa. Langsung mengeluh. Mengeluh dan mengeluh. Mereka tidak tahu bahwa mereka mengeluh kepada Musa. Pada akhirnya mereka pun mengeluh kepada Allah. Mengeluh kepada Allah. Kalau kita baca Keluaran 16 ayat 8. Musa bilang apa? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Jadi Musa adalah pemimpin mereka. Musa yang adalah yang memiliki wibawa, pengalaman untuk membimbing mereka. Tetapi mereka mengeluh kepada Musa yang telah menjadi orang tua bagi mereka. Mereka tidak menghormati Musa. Pada akhirnya apa yang terjadi kepada mereka? Mati. Mati. Nggak panjang umur. Tidak panjang umur mereka. Mereka tidak bisa melihat tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Tidak bisa lihat. Ya. Itu sebabnya hubungan Allah dan umat Tuhan itu adalah hubungan antara ayah dan anak. Ayat-ayat ini nanti bisa baca, gitu ya. Bahwa kita semua telah disebut sebagai anak-anaknya. Anak-anaknya. Ini suatu hal yang sangat berharga. Suatu hal yang suatu keistimewaan. Ini keistimewaan dari umat Tuhan. Karena kita pun disebut sebagai anak Allah. Anak Allah. Yesaya 63 di situ dikatakan, ya Tuhan engkau sendiri Bapa kami. Yesaya 63 ayat 16. Ya. Kemudian ini ayat-ayatnya gitu ya. Kita semua adalah anak-anaknya. Ya, anak-anaknya. Jadi Allah sangat mengasihi kita karena kita semua dilihat sebagai anaknya. Nah, yang terakhir kita akan lihat perintah kelima di zaman Yesus Kristus. Perintah kelima di zaman Yesus Kristus. Ya, di zaman kedatangan pertama Yesus. Oke. Yesus berbakti kepada orang tua jasmaninya. Jadi Yesus ini dia takluk kepada hukum Taurat. Maksudnya apa takluk kepada hukum Taurat? Dia menaati hukum Taurat apa adanya. Gitu ya. Salah satunya itu adalah menghormati orang tua. Kalau kita lihat ketika Yesus berumur 12 tahun, Yesus bersama dengan orang tuanya pergi ke Yerusalem. Dan tiba waktunya mereka mau pulang, apa yang terjadi? Ya.
Yang terjadi adalah Yesus, Yesus kalau kita lihat Yesus tinggal di bait suci dan selama 3 hari orang tuanya cari-cari nggak ketemu. Akhirnya mereka ketemuin lagi, ternyata Yesus ada di bait suci. Dan waktu itu Yesus berkata, "Kenapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" katanya. Nah, hal ini eh, sangat mengherankan bahkan bagi Yusuf dan Maria. Tetapi dikatakan begini, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ketika orang Majus datang dan memberikan persembahan, Maria pun menyimpan semua hal itu dalam hatinya. Hal ini pun sama. Ketika Yesus berkata seperti itu, Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kenapa demikian? Karena yang paling tahu Yesus adalah Tuhan itu siapa? Maria. Ya, bukan Maria yang sedang belajar ini ya, yang dulu ya. Nah, jadi kalau kita lihat seharusnya Yusuf dan Maria melayani Yesus yang adalah pencipta mereka, betul ya? Harusnya seperti itu. Tetapi Yesus justru dia yang adalah Allah melayani orang tuanya. Di sini dikatakan dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Kata asuhan di sini huipotas. Huipotas dalam bahasa Yunani yang memiliki arti tunduk di bawah mereka. Tunduk di bawah mereka. Artinya apa? Artinya nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua Yesus taat. Itu artinya ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Ini luar biasa. Yesus menghormati orang tua jasmaninya. Ya, sama seperti kita juga semua, ya, menghormati orang tua kita, orang tua jasmani kita. Ini tunduk di bawah. Hui potaso, hui potaso atau hu potaso. Hal berikutnya kalau kita lihat Yesus lebih lagi dia berbakti kepada Allah Bapa. Berbakti kepada Allah Bapa. Selama Yesus di bumi ini, dia memanggil Allah sebagai apa? Bapa. Dia selalu panggil Bapa, selalu panggil Bapa. Kenapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Nah, itu katanya, Bapakku. Jadi dia memanggil Allah sebagai Bapanya. Yohanes 12 ayat 50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi kepada Bapa Yesus taat apa adanya. Yesus berdoa terakhir kali. Dia apa? Dia berketapan hati di Taman Getsemani. Dia berketapan hati untuk apa? Taat kepada kehendak Bapa. Taat kepada kehendak Bapa. Yesus mengikul salib. Semuanya, ya, semuanya adalah bentuk ketaatan dia kepada Bapa. Ketaatan dia kepada Bapa. Yohanes 10 ayat 18. Yohanes 10 ayat 18. Nah, jadi kalau kita lihat Markus 11 ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi dikatakan bahwa apa? Yesus ajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia memanggil Allah sebagai Bapanya. Tetapi Bapa itu bukan hanya Bapa dari Yesus saja, tetapi Bapa dari murid-murid. Bapa mereka juga. Dan Bapa itu adalah Bapa kita juga hari ini. Ya, Bapa kita juga hari ini. Roma 8 ayat 14 sampai 15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Referensinya Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 27. Ya, jadi eh, kesimpulannya firman yang pada mulanya ini Yesus Kristus, dia datang dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia. Yohanes 1 ayat 1. Kemudian ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjelma menjadi manusia. Dia adalah Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa Yesus, dia dan Bapa adalah satu. Dia dan Bapa adalah satu. Itu sebabnya Yesus ingin supaya orang-orang itu belajar daripadanya dan memiliki kasih terhadap Allah Bapa. Kasih terhadap Allah Bapa. Makanya sampai akhir benar-benar kita harus senantiasa berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Memohonkan kepada Bapa. Karena Yesus katakan barang siapa meminta kepada Bapa dalam namaku, maka itu akan diberikan. Dengan demikian ketika kita menjalani kehidupan yang berdoa, senantiasa berdoa, kita pun menjalani kehidupan yang menghormati Allah sebagai Bapa kita. Kiranya kita bisa menjalankan kehidupan yang demikian. Kehidupan yang diberkati adalah ketika kita ketika kita dihapuskan pelanggaran dan dosa kita, dan lebih lagi ketika doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kiranya berkat ini menjadi kehidupan kita semua. Amin.